Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kedua seri yang ke-6. Kitab Yeremia pasal 6 dengan perikop malapetaka yang akan menimpa Yerusalem dan Yehuda, dan Yeremia menjadi penguji umat. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang, Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Larilah mengungsi, hai orang-orang Benyamin, dari tengah-tengah Yerusalem. Tiuplah sangkakala di Tekoa, dan naikkanlah asap sebagai tanda di atas Bet Kerem. Sebab malapetaka telah mengintai dari utara, yakni suatu kehancuran besar. Adakah Putri Sion sama seperti padang yang paling disukai, sehingga gembala-gembala mendatanginya beserta kawanan ternak mereka? Mereka telah memasang kemah-kemahnya sekelilingnya, masing-masing memakan habis apa yang didapatnya. Persiapkanlah perang melawan dia. Ayo, marilah kita maju menyerang pada tengah hari. Ayo, marilah kita maju menyerang pada waktu malam dan merusakkan puri-purinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Tebanglah pohon-pohonnya dan timbunlah tanah menjadi tembok terhadap Yerusalem. Itulah kota yang harus dihukum. Hanya penindasan saja di dalamnya. Seperti mata air meluapkan airnya, demikianlah kota itu meluapkan kejahatannya. Kekerasan dan aniaya terdengar di dalamnya. Luka dan pukulan selalu ada kulihat. Terimalah penghajaran, hai Yerusalem, supaya aku jangan menarik diri daripadamu, supaya aku jangan membuat engkau sunyi sepi, menjadi negeri yang tidak berpenduduk. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Petiklah habis-habisan sisa-sisa orang Israel, seperti pokok anggur dipetik habis-habisan. Kembalilah seperti pemetik buah anggur dengan tanganmu, mencari-cari buah pada ranting-rantingnya. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh, telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh, firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka. Mereka tidak menyukainya. Tetapi aku penuh dengan kehangatan murka Tuhan. Aku telah payah menahannya. Harus menumpahkannya kepada bayi di jalan dan kepada kumpulan teruna bersama-sama.
Sesungguhnya, baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap, baik orang yang tua maupun orang yang sudah lanjut usianya. Rumah-rumah mereka akan beralih kepada orang lain, bersama ladang-ladang dan istri-istri mereka. Sesungguhnya, aku mengacungkan tanganku melawan penduduk negeri ini. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya, dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kejijikan. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga. Firmanku, perhatikanlah bunyi sangkakala. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau memperhatikannya. Sebab itu dengarlah hai bangsa-bangsa, dan ketahuilah hai jemaat, apa yang akan terjadi atas mereka. Dengarlah hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Apakah gunanya bagiku kamu bawa kemenyan dari Sheba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu, dan korban-korban sembelihanmu tidak menyenangkan hatiku. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Sungguh, aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini, supaya mereka jatuh tersandung oleh karenanya. Bapa-bapa serta dengan anak-anak, tetangga dan temannya, semuanya akan binasa. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu bangsa akan datang dari tanah utara. Suatu suku bangsa yang besar akan bergerak maju dari ujung bumi. Mereka memakai panah dan tombak. Mereka bengis tidak kenal belas kasihan. Suara mereka gemuruh seperti laut. Mereka mengendarai kuda, berlengkap seperti orang maju berperang, menyerang engkau, hai Puteri Sion. Kami telah mendengar kabarnya. Tangan kami sudah menjadi lemah lesu.
kesesakan telah menyergap kami. Kami kesakitan, seperti perempuan yang melahirkan. Janganlah keluar ke padang, dan janganlah berjalan di jalan. Sebab pedang musuh mengamuk, kegentaran datang dari segala jurusan. Hai putri bangsaku, kenakanlah kain kabung, dan berguling-gulinglah dalam debu. Berkabunglah seperti menangisi seorang anak tunggal. Merataplah dengan pahit pedih, sebab sekonyong-konyong akan datang si pembinasa menyerangmu. Aku telah mengangkat engkau di antara umatku sebagai penguji. Engkau harus tahu bagaimana menyelidikinya, dan harus menguji tingkah langkah mereka. Semua mereka adalah pendurhaka belaka, berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Sekaliannya mereka berlaku busuk. Puputan sudah mengembus, tetapi yang keluar dari api hanya timah hitam, tembaga, dan besi. Sia-sia orang melebur terus-menerus, tetapi orang-orang yang jahat tidak terpisahkan. Sebutkanlah mereka perak yang ditolak, sebab Tuhan telah menolak mereka. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yeremia pasal yang ke-6. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang sunat telinga dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yeremia 6 ayat 10 dengan bunyi nas. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh, telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh, firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka. Mereka tidak menyukainya. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada. Pada pasal yang keempat, ayat yang keempat, Yeremia menyebut bangsa Yehuda sebagai bangsa yang tidak bersunat hati. Hati di sini melambangkan pikiran. Tetapi di pasal yang ke-6, khususnya ayat yang ke-10, Nabi Yeremia memakai istilah telinga yang tidak bersunat. Keduanya menyingkapkan dosa kebebalan segenap penduduk Yerusalem, dalam hal ini bangsa Yehuda, suatu bangsa yang percaya bahwa Allah adalah pencipta dan pembebas yang layak disembah dan ditaati. Akan tetapi, perilaku dan praktik-praktik hidup kerohanian mereka bertentangan dengan apa yang mereka percayai. Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 6 ayat 1-9. Bangsa ini tidak mentaati firman Allah berdasarkan ayat yang ke-19, bahkan mencemoohnya berdasarkan ayat yang ke-10. Allah telah mengirim para nabinya dan telah menunjukkan jalan-jalannya, namun bangsa itu menolak Allah. Telinga dan hati mereka lebih menyukai nubuat palsu dan ajaran menipu dari para nabi dan imam yang hanya memberitakan damai dan keselamatan yang semu. Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 5 ayat 31 dan Yeremia 6 ayat 13 dan 14. Oleh karena itu, walaupun mereka telah menyelenggarakan ibadah dengan mendatangkan persembahan dari negeri-negeri yang jauh dengan biaya yang besar, beserta korban-korban bakaran dan sembelihan, namun ibadah mereka itu justru mendukakan hati Allah berdasarkan ayat yang ke-20. Oleh karena itu, Allah menunjukkan apa yang akan terjadi atas mereka pada masa depan, yaitu bangsa dari utara akan menyerang serta membawa kehancuran besar bagi mereka dan ratapan yang pahit, pedih,
akan melanda semua orang. Berdasarkan Yeremia 6 ayat 11 dan 12 dan ayat yang ke-21 sampai 26. Dan ini merupakan tugas berat bagi Yeremia sebagai penguji yang mengawasi kejahatan Yehuda serta mengumumkan bahwa penghukuman Allah pasti akan datang. Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 6 ayat 27 sampai 30. Sahabat-sahabat firman, sahabat surgawi, berbicara tentang suara Tuhan. Pernahkah engkau membuka Alkitabmu dan tidak ingin membacanya? Sebab ada dua perkara mengapa orang malas membaca Alkitab. Yang pertama, tidak mengerti, dan yang kedua, tidak menyukai nasihat yang ada di dalamnya. Dan saya pernah mengalami hal ini, bahkan sering. Rasa enggan itu ada ketika saya sedang bergumul dengan dosa yang disengaja dalam hidup saya, yang saya rasa tidak terlalu penting untuk dipikirkan. Untuk itu, keinginan alamiah saya sebagai manusia adalah menjauh sejauh mungkin dari membaca Alkitab. Karena saya tahu bahwa banyak halaman-halaman dari Alkitab dipenuhi dengan nasihat, teguran, dan perbaikan. Jadi masalah yang sebenarnya ada pada rasa malas untuk membaca Alkitab itu hanya karena saya tidak mau diperbaiki dan ditegur. Hal yang sama juga ada pada bangsa Israel, sehingga Yeremia bertanya dan berkata di ayat yang ke-10, "Kepada siapakah aku harus berbicara dan memberi peringatan supaya mereka mau mendengar? Lihat, sungguh telinga mereka tidak bersunat dan mereka tidak dapat mendengar. Lihatlah, sungguh firman Tuhan menjadi celaan bagi mereka. Mereka tidak menyukainya." Terjemahan Alkitab King James Version. Ya, firman Tuhan menyinggung bangsa itu dan mereka tidak menemukan kesenangan di dalamnya. Begitulah sahabat-sahabat firman, sahabat surgawi, ketika kita yang berdosa ini tidak menemukan kesenangan dalam membaca Alkitab. Padahal inti dari teguran Tuhan tidak lain hanyalah supaya kita tidak tinggal tetap di dalam dosa. Ia ingin menarik kita keluar dari sana. Itulah kerinduan hati Tuhan. Untuk itu ia berkata, "Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian, jiwamu mendapat ketenangan." Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 6 ayat 16a. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat firman, sahabat surgawi, marilah kita mendengarkan suara firman Tuhan dan janganlah mengambil bagian pada jalan bangsa Israel dengan berkata, "Kami tidak mau menempuhnya." Ayat yang ke-16b. Tetapi kita harus memberi peluang kepada Roh Kudus untuk menolong kita melihat kebaikan Allah melalui firman dan hukumnya. Untuk itu pena ilham ilahi Roh Nubuat Kebahagiaan Sejati halaman 26 alinea kedua mengatakan bahwa apabila hati menyerah kepada pengaruh Roh Allah, maka hati nurani akan dihidupkan, dan orang yang berdosa akan melihat hal-hal yang dalam dan kekudusan hukum Allah yang suci sebagai dasar pemerintahan Allah di sorga dan dunia. Karena terang yang sebenarnya itu, yaitu yang menerangi tiap-tiap orang turun ke dalam dunia, menerangi segenap sudut yang gelap dalam jiwa itu. Dan hal-hal yang tersembunyi di dalam kegelapan dinyatakan berdasarkan terang besar Alkitab Yohanes 1 ayat 9. Maka keyakinan akan menguasai pikiran dan hati, dan orang yang berdosa beroleh satu perasaan gentar untuk melihat di dalam kesalahan dan ketidaksuciannya sendiri di hadapan Allah yang menyelidiki hati manusia. Dan oleh memandang kepada kasih Allah, kepada keindahan kesucian, kepada kegembiraan kesucian, maka kita akan rindu untuk disucikan dan dipulihkan dalam hubungan dengan sorga. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, ingatlah, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Karena itu, marilah kita selalu membuka telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan, agar kita diperbaiki, diubah untuk siap bagi kedatangannya.
Mari kita renungkan ini bersama. Maranatha. Shalom.